Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Al-Farizi dari kelas TI 20B1 dengan NIM 312010210. Selama beberapa menit ke depan, saya akan menjelaskan tentang hukum Kepler. Hukum Kepler menjadi 3 bagian, yaitu hukum Kepler yang pertama menjelaskan tentang lintasan orbit setiap planet ketika mengelilingi matahari berbentuk elips di mana matahari terletak pada salah satu fokusnya. Model lintasan planet di atas menggambarkan bahwa lintasan berbentuk elips dan tidak harus berbentuk lingkaran. Terhadap 2 titik fokus pada lintasan tersebut, matahari berbeda pada titik fokus F2. Pada keadaan ini, maka planet memiliki 2 jarak, yaitu terhadap F1 dan terhadap F2. Bentuk orbit planet ditentukan oleh nilai eksentrisitasnya yang berkisaran 0 sampai 1. Semakin kecil atau semakin mendekati 0, maka lintasan planetnya semakin membentuk lingkaran. Perhatikan skema orbit elips di samping, di mana B merupakan jarak dari titik pusat elips ke orbit terdekat dan A merupakan jarak dari titik pusat elips ke orbit terjauh. Maka luas orbit elips dapat dicari dengan rumus A sama dengan Pi A B, di mana A sama dengan luas orbit, A jarak sama dengan jarak titik pusat elips ke orbit terjauh, B sama dengan jarak titik pusat elips ke orbit terdekat. Ada juga hukum Kepler yang kedua, yaitu garis yang menghubungkan planet dan matahari selalu menyapu luas daerah yang sama pada selang waktu yang sama. Pada gambar di atas diperlihatkan contoh orbit planet terhadap matahari. Jari-jari orbit dan kecepatan sudut planet pada orbit yang membentuk elips akan selalu bervariasi. Planet akan bergerak lebih cepat ketika berada dekat dengan matahari, kemudian akan bergerak lebih lambat ketika berjarak jauh dari matahari. Hukum 2 Kepler menyatakan bahwa luasan area biru nilainya konstan dimanapun planet berada pada orbitnya diukur berdasarkan interval waktu yang sama. Rumus kecepatan rata-rata yaitu N sama dengan 2 Pi per P, di mana N sama dengan kecepatan rata-rata sedangkan P sama dengan periode planet atau revolusi. Hukum Kepler yang ketiga yaitu kuadrat periode orbit suatu planet sebanding dengan pangkat 3 jarak rata-ratanya dari matahari. Secara matematis, hukum 3 Kepler dapat ditulis dengan Secara matematis, hukum 3 Kepler dapat ditulis dengan rumus T1 per T2 kubik sama dengan R1 per R2. Secara matematis, hukum 3 Kepler dapat ditulis dengan T1 per T2 kuadrat sama dengan R1 per R2 kubik, di mana T1 sama dengan periode planet 1, T2 sama dengan periode planet 2, R1 sama dengan jarak planet pertama dengan matahari, R2 sama dengan jarak planet kedua dengan matahari. Fungsi hukum Kepler yaitu memprediksi lintasan suatu planet atau benda luar angkasa seperti asteroid dan komet yang mengorbit pada matahari. Memprediksi lintasan satelit, planet yang mengelilingi planet tersebut, mengelilingi bulan, mengelilingi bumi. Dan yang terakhir, menentukan waktu lintasan planet atau benda langit. Di sini saya akan memberikan contoh soal. Contoh soal yang pertama yaitu teramati 2 buah planet A dan B mengorbit pada matahari. Perbandingan jarak planet A dan B ke matahari ialah 4:9. Apabila periode planet A mengelilingi matahari adalah 24 hari, berapa periode planet B? Ya, jadi diketahui RA banding RB sama dengan 4:9. TA sama dengan 24 hari. Penyelesaiannya adalah TA per TB kuadrat sama dengan RA per RB kubik. 24 per TB kuadrat sama dengan 4 per 9 kubik.
TB sama dengan 9/4 kubik 24. TB sama dengan 81 hari. Jadi periode planet B terhadap matahari adalah 81 hari. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila terdapat salah kata baik ucapan atau lisan. Semoga materi yang saya berikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.